Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat siang Sobat Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai benteng generasi muda cegah radikalisme di bumi Kulon Progo. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Kulon Progo ini adalah tanah yang kaya dengan kearifan lokal, budaya, dan juga kerukunan antar umat beragama. Kita dikenal sebagai kabupaten yang aman, tentram, damai, ayem dan tentrem. Dan di sini kita hidup berdampingan dengan toleransi yang tinggi, saling menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Namun, salah satu tantangan di era digital, ancaman paham radikalisme dan intoleransi yang masih mengintai, khususnya menyasar pada generasi muda, para pelajar SMP, SMA, anak-anak kita, generasi Z. Berdasarkan riset dari BNPT dan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme DIY, penyebaran paham radikal seringkali melalui media sosial menargetkan anak muda, perempuan, dan remaja yang sedang mencari jati diri. Di Kulon Progo sendiri kita patut bersyukur bahwa belum ada kasus ekstrim yang signifikan. Tapi pencegahan dini tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan di podcast Opsiku Kesbangpol yang pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa Kasat Gaswil DIY Densus 88 Anti Teror Polri. Kita sangat beruntung kedatangan narasumber langsung dari garis depan pencegahan terorisme, Bapak AKBP Johannes Harahap. Selamat datang Bang Jo. Terima kasih, senang bisa di sini. Ya. Dan mari kita lanjutkan. Yang pertama nih Bang Jo, sebenarnya kami perlu masyarakat Kulon Progo ini mengetahui apa sih definisi radikalisme kalau di kalangan generasi muda. Kemudian pengalaman Abang ini kan sudah banyak bentuk-bentuk yang paling familiar tentang radikalisme yang sering kali menyasar di generasi muda. Mohon Abang jelaskan. Wah, terima kasih nih. Pertanyaannya cukup luas ya. Apa itu definisi radikalisme? Ya, pada dasarnya radikalisme itu merupakan paham atau sikap ekstrim ya, yang dimiliki oleh kalangan anak muda sekarang, di mana mereka memiliki pandangan-pandangan yang masih butuh bimbingan sebenarnya, yang membentuk pola pikir mereka. Terkadang mereka memiliki paham yang fanatisme yang berlebihan gitu ya. Kemudian juga intoleransi yang berkembang di kalangan mereka. Gitu. Oke. Ya, kalau bentuk radikalisme yang paling sering ditunjukkan oleh generasi muda, apa ya Bang Jo? Sebetulnya radikalisme itu tidak langsung berdiri menjadi radikal gitu ya, bahwa mereka pada umumnya didasari oleh sikap-sikap intoleran. Jadi saya sering sharing kepada teman-teman dalam sosialisasi juga, seseorang menjadi teroris itu tidak langsung jadi, seorang menjadi radikal itu tidak langsung jadi. Itu mereka itu didasari dengan sikap atau sifat intoleransi, di mana bagi mereka yang memiliki intoleransi itu sangat rentan menerima paham radikalisme. Seperti itu. Ya, jadi memang sangat mudah terpengaruh bagi anak-anak muda, di mana kita tahu yang memengaruhi mereka itu bisa lewat medsos, gitu. Jadi kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi pada intinya untuk menuju radikalisme itu
butuh proses begitu ya Bang ya. Ya. Jadi dimulai dari intoleransi, radikalisme, baru kemudian pada puncaknya nanti ada terorisme atau ekstremisme begitu. Ya, jadi memang intoleransi itu seperti bibitnya. Dia bertumbuh, berkembang menjadi batang pohon. Ya, karena itu menjadi radikalisme. Kemudian berkembang menjadi terorisme bahkan ekstremisme. Dan kita tidak mau pohon ini bertumbuh di tempat kita. Karena kalau sudah sempat berbuah di tempat kita, itu akan menjadi masalah yang akan lebih sulit lagi untuk diatasi. Oke, baik. Nah, kemudian Bang Jo tadi juga disinggung mengenai pengaruh media sosial. Sebenarnya kalau di media sosial ini apa saja yang sering digunakan oleh para agen terorisme atau radikalisme ini untuk kemudian mempengaruhi generasi muda kita? Baik. Dunia medsos itu memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Bahwa hampir tidak ada orang yang jarang menggunakan media sosial lewat gadget-gadget mereka masing-masing. Dan gadget ini memberikan peluang untuk setiap penggunanya terkoneksi secara langsung dengan dunia, bahkan bukan cuma sekitar ya, tapi dengan dunia. Platform-platform yang ada, platform media sosial yang juga digunakan untuk sebagian besar warga negara dunia gitu ya. Itulah yang dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tindak pidana terorisme yang bertujuan untuk menyebarkan paham radikalisme itu, bahkan paham terorisme. Bahwa kalau kita ingat zaman dulu sebelum berkembangnya medsos, penyampaian propaganda, penyampaian radikalisme itu disampaikan secara langsung melalui kelompok-kelompok tertentu. Nah, kekhawatiran yang sama dialami oleh kita sekarang, tetapi lebih parah lagi karena adanya akses internet yang tanpa batas waktu maupun tempat itu bisa menyebarkan paham-paham radikalisme, terorisme. Nah, itulah yang sekarang menjadi sangat rentan apabila ya kita bicara terkait dengan generasi muda, anak-anak SMP dan SMA sekarang, di mana sebagian besar bahkan hampir seluruhnya menggunakan gadget, ya karena memang tidak menutup kemungkinan mereka juga menggunakannya untuk kegiatan sekolah. Tetapi saya juga percaya bahwa di luar sana masih banyak yang menggunakannya lebih banyak untuk aktivitas lainnya daripada kegiatan sekolah gitu. Oke. Artinya penyebaran paham radikalisme ini memang sekarang sudah turut berevolusi seiring dengan perkembangan teknologi begitu ya Bang ya? Ya betul, itu yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teroris. Oke. Apalagi sekarang mereka seperti memiliki agenda untuk merekrut anak-anak muda. Nah itu dia. Pola rekrutmennya Abang, itu seperti apa? Mereka biasanya menggunakan apa nih? Banyak ya, mereka menyebarkan konten-konten radikal gitu ya melalui medsos mereka seperti Instagram dan WhatsApp group dan Telegram dan banyak lagi platform lainnya yang juga dimiliki oleh kelompok teroris ini. Tetapi jangan lupa bahwa zaman sekarang ini mereka juga tidak ketinggalan memanfaatkan game online. Game online itu sebetulnya tidak ada masalah dengan gamingnya gitu. Kita juga harus sadar bahwa game itu diciptakan bukan untuk penyebaran. Tetapi dalam apa yang kami amati belakangan ini, beberapa pelaku tindak pidana teror itu pada saat kami interogasi itu menyebutkan memang mereka menggunakan media game online seperti Roblox gitu ya. Nah, game Roblox ini sebetulnya kalau cuman game aja nggak ada masalah karena banyak sekali anak-anak memainkannya gitu ya. Tetapi kelompok teror ini juga memanfaatkan apa yang happening gitu di anak-anak. Roblox itu sangat happening, bahkan anak-anak saya pun dan teman-temannya main juga sebenarnya. Tetapi itu zaman sekarang ini dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk paling tidak melaksanakan 4 hal. Yang pertama perekrutan, yang kedua sarana komunikasi, yang ketiga perencanaan, kemudian pelatihan,
Kenapa? Ternyata dalam game itu, ini mungkin salah satu dari contoh banyak game yang lainnya, bahwa mereka di situ membuat seperti komunitas sendiri, wilayah sendiri. Di situ dibangun kantor pemerintahannya, di situ dibangun kantor polisinya, di situ dibangun kantor pemerintahan lainnya, dan mereka juga membangun markas mereka. Nah, di situ mereka diajarkan apabila mau bergabung dengan kelompok tertentu, gitu ya, ini akan menjadi musuh-musuh kita. Siapkan pertahananmu untuk bisa menyerang mereka. Gitu. Nah, itu dalam game itu dijadikan simulasi buat mereka berlatih. Nah, inilah yang dijejeli kepada anak-anak kita yang sebetulnya belum begitu paham, dan banyak dari mereka sebenarnya sedang mencari jati diri mereka, sehingga mereka jadi lebih pengen tahu. Dan dengan senang hati kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab ini memberikan pemahaman-pemahaman radikal kepada mereka. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang inovasi dari kelompok-kelompok penyebar ini juga selalu mengikuti perkembangan apa yang sedang happening di di teknologi digital, begitu ya Bang. Nah, kemudian Bang, kita sudah tahu nih media yang mereka gunakan, siapa sasarannya. Sekarang masyarakat di Kulon Progo ini juga harus tahu Bang, bagaimana cara untuk menangkal agar anak-anak kita itu tahu manakala mereka sedang diincer, akan direkrut oleh kelompok ini. Gimana caranya Bang? Jadi kami di Satgaswil Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki salah satu tugas pokok kami, yaitu intinya menjaga Jogja dari serangan teror atau ancaman teror. Salah satu caranya adalah melalui upaya-upaya pencegahan. Dan kami bersama-sama dengan stakeholders, terutama dari Kesbangpol, akan melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya. Seperti yang dilakukan di beberapa provinsi lainnya. Misalnya di Jakarta, mereka sedang menggalakkan ratakan sekolah dengan upaya sosialisasi. Bukan meratakan sekolah, tapi memberikan sosialisasi secara merata di seluruh sekolah di Jakarta, gitu ya. Nah, hal yang sama akan juga kami terapkan di sini. Kami berupaya melakukan sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada sekolah-sekolah, supaya adanya awareness, baik dari bukan hanya sekolah, anak-anak sekolah, tetapi juga daripada Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Karena dengan sadarnya para kepala sekolah dan guru terhadap apa yang sedang terjadi sekarang, sebetulnya memberikan gambaran kepada mereka bahwa mereka sangat membutuhkan upaya-upaya prevention, pencegahan terhadap apa yang sedang terjadi dan berkembang di lingkungan kita sekarang. Mereka bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, mereka bisa menjelaskan bahaya-bahaya dari penggunaan gadget yang tidak bertanggung jawab atau yang berlebihan, gitu ya. Bahwa banyak sekali bukan hanya radikalisasi ya, tapi banyak juga kejahatan-kejahatan lain yang bisa merugikan, gitu ya. Nah, sekarang ini belum sampai kepada seluruh kepala sekolah atau orang tua sadar terkait dengan bahayanya hal ini, gitu ya. Nah, itulah upaya kami untuk sharing kepada sekolah-sekolah. Jadi kami punya program rencana untuk mendatangi setiap sekolah. Dan memang setiap sekolah setiap tahunnya pasti akan berubah kan murid-muridnya. Sehingga ini akan menjadi suatu program yang tidak akan berhenti sampai kapanpun, karena muridnya pasti berubah terus. Murid SMA berubah karena murid yang sekarang besok udah kuliah gitu, nah akan berkelanjutan. Jadi salah satu upaya kami adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sosialisasi, edukasi, dan internalisasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan itu adalah salah satu upaya ya Bang ya untuk bisa menangkal atau memulai gerakan anti radikalisme ini juga di Kabupaten Kulon Progo tentunya. Nah, kemudian selanjutnya Abang, terkait kalau ini tadi kan kita mencegah ya. Kemudian kami juga ingin tahu nih, kalau untuk yang sudah terpapar radikalisme, itu kemudian apa upaya yang dilakukan untuk
apa istilahnya deradikalisasi begitu? Baik. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi orang-orang yang sudah terradikalisasi. Itu tergantung seberapa dalam dia terradikalisasi. Apabila memang dia belum sangat radikalisasi hanya karena dia baru mengenal saja, upaya-upaya deradikalisasi itulah yang akan kita kedepankan. Dan itulah yang akan kita lakukan, yang bahkan sudah kita lakukan terhadap beberapa anak yang baru-baru ini kita amankan di beberapa provinsi di Indonesia, yang kita sama-sama dengar bahwa kurang lebih ada 110 anak-anak yang diselamatkan gitu ya dari potensi-potensi kekerasan yang kemungkinan mereka akan bisa lakukan kalau tidak dicegah gitu ya. Nah, kami perlu sampaikan bahwa tidak semuanya itu terradikalisasi sebagai seorang teroris. Nah, tapi mereka berada pada komunitas atau WhatsApp group yang terafiliasi dengan kelompok teroris tertentu, sehingga secara tidak langsung atau bahkan secara langsung mereka sudah sempat terpapar dengan isi dari konten-konten yang ada dalam WhatsApp group itu. Sehingga kami dari kepolisian memiliki upaya untuk menindaklanjuti dengan cara salah satunya menyelamatkan anak-anak ini. Nah, kami selalu berkoordinasi dengan stakeholders dari Kesbangpol yang pastinya, dari Dinas Pendidikan, dari DP3AP2 Dinas Sosial, dengan membicarakan bahwa ada anak yang harus kita selamatkan dan ini menjadi tugas kita karena dalam PP nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus terhadap anak, di mana anak terpapar radikalisme itu menjadi salah satu kategori anak yang wajib dilindungi negara. Sehingga upaya-upaya radikalisasi itu diberikan terhadap mereka gitu ya. Baru kita biasanya upaya untuk melakukan pendekatan kepada orang tua, menjelaskan keterlibatan anaknya, sehingga kita menyampaikan tujuan negara adalah menyelamatkan anak ini. Kita harus pulihkan pemahaman yang salah dan mengembalikan kepada orang tuanya, seperti itu. Oke, ya jadi memang untuk untuk deradikalisasi ini dilaksanakan dengan berbagai pihak, ya, kerjasama, betul, kolaborasi dan sinergi, betul, begitu. Oke, kemudian Bang Jo, ini terkait dengan dampak, apa sih dampak terjahat yang kemudian dirasakan oleh generasi muda manakala mereka sempat menyicipi radikalisme ini? Baik, kami juga memiliki beberapa kesempatan atau memiliki pengalaman ya, melakukan penyidikan terhadap anak gitu ya, di mana kami menilai ada cukup banyak persentase dari jumlah anak yang ditangkap yang mudah mengembalikan pemahamannya. Bahkan mereka setelah menjalani hukuman masih banyak yang masih radikal gitu ya. Namun memang hukum di Indonesia hanya menerapkan apabila dia di penjara, dia menjalankan hukumannya saja. Tidak ada yang bisa menjamin setelah dia menjalankan hukumannya itu dia sudah kembali normal atau tobat gitu ya. Nah, pengalaman kami terhadap anak-anak ini banyak sekali di antara mereka yang walaupun sudah menjalankan hukumannya masih keras pemahamannya. Artinya agak lebih sulit untuk melakukan deradikalisasi terhadap anak karena dia sudah sejak dini diberikan pemahaman yang salah gitu. Jadi dampaknya memang mereka memiliki potensi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan dengan pemahamannya untuk misalnya melawan pemerintah, melakukan perubahan terhadap ideologi negara, menjadikan negara Islam Indonesia misalnya, seperti itu. Nah, inilah yang agak lebih sulit dibanding pelaku teror lainnya apabila seorang anak sudah terradikalisasi secara mendalam. Gitu. Oke. Nah, terakhir nih Bang, kalau pesan Abang dari Kasatgas Wil DIY ini untuk pemerintah, untuk masyarakat Kulon Progo, untuk anak-anak di Kulon Progo, juga untuk orang tua di Kabupaten Kulon Progo ini, agar
anak-anak kita, generasi muda kita ini terhindar dari radikalisme? Apa Bang? Ini juga sebenarnya banyak diskusi yang saya diskusikan dengan beberapa pihak ya. Salah satunya dari pegiat parenting, di mana yang bersangkutan menyampaikan kemungkinan besar ini kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi kepada masyarakat Kulon Progo, saya menghimbau bagi para orang tua agar memanfaatkan quality time bersama dengan anak-anaknya, karena banyak sekali yang kita ketahui bahwa gadget ini menghambat hubungan baik antara anak dan orang tua. Diharapkan dengan adanya quality time, adanya perhatian dari orang tua kepada anaknya, misalnya, nah hati-hati, narkoba itu jelek, bahaya, bisa merusak kamu. Nah hati-hati, di internet tuh banyak sekali pornografi, termasuk radikalisme bisa merusak kamu gitu. Dan sebagai mana semestinya pesan-pesan orang tua gitu. Agak sulit apabila semua family members itu disibukkan dengan gadgetnya masing-masing, sehingga quality time itu tidak terlaksana. Dan mungkin pemerintah juga bisa mendukung pihak sekolah apabila adanya tindakan tegas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak. Karena saya juga sering mendengar apabila seorang murid ditegur oleh guru, orang tuanya justru malah lebih galak gitu ya. Yeah. Nah jadi peran pemerintah untuk mendukung sekolah-sekolah menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat itu sangat diharapkan mungkin dari para guru gitu, karena pada saat orang tua datang menuntut sekolah, mereka terpojok gitu. Dan pembatasan gadget itu mungkin perlu ya, dan pemeriksaan gadget di sekolah itu juga perlu. Kembali lagi, pemerintah juga mendukung sekolah apabila ada upaya misalnya razia gitu ya. Jangan nanti ada komplain privasinya dilanggar atau sebagainya macamnya, karena setahu saya ada aturan yang mengatur bahwa di sekolah memang bisa dilakukan razia gitu. Mungkin itu saja. Oke. Baik, Bang Jo, terima kasih banyak atas waktunya yang sangat berharga dan pengetahuan untuk masyarakat Kulon Progo mengenai radikalisme, bagaimana mencegah dan juga apa saja dampak terburuk yang kemudian bisa dialami oleh generasi muda di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih. Bang, ya. Sobat Kesbangpol, radikalisme adalah musuh kita bersama. Kita harus tegas menyatakan stop radikalisasi. Dan untuk bisa mencegah radikalisme di Kabupaten Kulon Progo, pemerintah kabupaten tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh kolaborasi dan kami butuh sinergi dengan Anda semua, para orang tua, dengan Anda semua, para guru, wali murid, maupun juga entitas yang ada di sekolah. Oleh karena itu, mari kita bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk menangkal, mencegah radikalisme, mewujudkan bumi Kulon Progo yang aman, nyaman, dan ramah bagi generasi muda di Kabupaten Kulon Progo. Saya Pratiwi Ngasaratun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.